trigonometrinya seperti ini, ya, dan seperti ini, maka Anda konsentrasi menggunakan teorema-teorema yang terkait dengan trigonometri, terutama yang sin X per X atau X per sin X. Nanti yang tanggen, kotanggen, segala macam bisa diturunkan dari situ. Ya, seperti yang barusan saya peragakan, tanggen pun akhirnya muncul cos, dan cos kan tetap seperti itu. Oke, tapi untuk cos nanti ada sendiri sih, nanti ada sendiri untuk cos. Oke, sekarang ini yang ini tuh dulu membingungkan saya ini. Aduh, ini tuh gimana sih, kayak gitulah ya. Coba ya, saya akan ini kan akan saya coba ya. Ini Anda udah lihat layar ini sekarang? Lihat layar ini nggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Layar apa ini? Sudah, Pak. Layar apa yang kamu lihat? Yang workplace. Scientific Scientific Workplace ya. Ini ya kalau saya run ya, ini kalau saya save dulu, kemudian saya run, jadinya bagus loh PDF, jadinya lihat nih, indah sekali jadinya, lihat nih, tidak warna merah lagi udah. Lihat warnanya apa? Ah ini dia, cantik ya, itu dia, ini latex ini sebetulnya, ya. Jadi hasilnya bagus sekali seperti ini, ya. Itu tadi alat nulisnya keluarnya masih huruf merah-merah. Tadi yang merah-merah sekarang udah jadi cantik kayak gini, ya. Itu bisa jadi buku gitu loh. Jadi kalau orang nulis buku itu biasanya pakai latex. Nah, kalau pakai latex itu kita untuk nulis alfa, misalkan ya, di sini kan kalau nulis alfa saya tinggal gini aja, tuh keluar alfa. Kalau nulis beta tinggal gini, ya. Kalau nulis gamma tinggal gini, atau nulis gampang, ya. Kalau di latex ini tuh adalah nulisnya kayak gini. Nah, harus berapa ketikan itu? Ya, kalau saya sih cuman gini aja udah langsung keluar alfa, ya, seperti itu. Cepat kalau pakai scientific workplace, cepat sekali menuliskan alfa itu tinggal jeder gitu aja. Tuliskan beta juga tinggal gini aja udah keluar beta gitu loh. Ya, padahal di ini di mana namanya? Di latexnya sendiri ini tuh harus ditulis beta, ya gitu loh. Kan jadi berapa ketikan itu, ya, seperti itu. Padahal saya itu bisa secepat ini nuliskan beta itu muncul jeder atau kalau mau ya dari sini nih. Anda mau yang mana? Ya, mau epsilon? Ini epsilon. Nah, kayak gitu, ya. Mau apa lagi? Mau theta? Ini theta. Dan seterusnya, ya. Jadi yang ini tadi saya sudah punya key, shortcut key-nya itu saya sudah punya. Jadi kalau huruf Greek, saya tinggal Ctrl G, kemudian apa. Kalau A, keluarnya alpha. Ctrl G, B, keluarnya B. Ctrl G, C, keluarnya C, gitu loh. Ya, dan seterusnya. Jadi, saya tinggal Ctrl G itu maksudnya Ctrl Greek. Saya minta huruf Greek, gitu loh. Ya. Ini enak pakai scientific workplace. Usahakan kalau kamu nanti tingkat 2, 3, atau tingkat 4 mau nulis tesis atau apa, pingin banyak notasi matematiknya, pakailah scientific workplace. Ya. Ini kalau udah saya save ya, kalau udah saya save, nanti bentuk latexnya akan seperti ini. Mana ini? Nah, ini dia. Ya, ini dia bentuk latexnya itu akan seperti ini. Ini saya open dengan notepad, mana open dengan notepad ini. Nah, ini dia. Ya. Anda saksikan, runyam kayak gini kan? Ini dia. Ini masih ingat ya tadi ada limit, right arrow, ini ada angka 11 gitu kan ya? Ini ada sin, ada apa? Rumit ya. Ini kalau kamu bekerja dengan latex, ini yang akan kamu ketikkan. Tapi kalau dengan scientific workplace, saya udah langsung tahu hasilnya apa. Ini misalkan limit X, limit X-nya arrow menuju 0 gitu ya. Ini right arrow menuju 0. Waduh. Dibagi dengan tanggen X, ya. Wah, sama dengan, nggak nyaman. Kalau Anda bekerja dengan latex, tidak nyaman. Bekerja dengan bahan mentahnya loh. Ini tadi kan tulisannya runyam nih. Misalkan, kalau alfa kayak apa ya? Coba ya, alfa itu jadinya kayak apa coba? Kalau di ini, kalau dibaca, coba lihat, alfa itu akan kayak apa? Coba saksikan alfa itu kayak apa. Nah, ini dia alfa ini. Muncul di sini alfa gitu ya. Anda saksikan, harus dituliskan alfa. Kalau ditulis dalam
LaTeX. Tapi kalau ditulisnya dengan Scientific Workplace, nyaman. Alpha itu ya kelihatan huruf alfanya. Kalau kita bekerja dengan LaTeX, alpha itu ditulisnya kayak gini. Kamu nggak ngeliat huruf alpha gitu loh. Ya, sehingga coba ini. Alpha, beta, C gitulah ya. Ya, misalkan ini kalau saya save nanti akan berturut-turut alpha, beta, C kayak gitu, ya. Cuman kamu jangan berpikir Scientific Workplace itu kayak prosesor yang bikin kamu atur-atur formatnya, enggak. Formatnya tetap formatnya lah, LaTeX ini alpha, beta, C kayak gitu, ya. Alpha, beta, C harus ditulis, tapi nggak kelihatan wujudnya. Alpha itu wujudnya seperti apa, beta wujudnya seperti apa, C wujudnya seperti apa, dalam kepala aja kita ingat-ingatnya. Ya, jadi kalau kita bekerja dengan LaTeX itu kepala kita itu penuh abstraksi aja terus, karena nggak lihat barangnya tapi ditulis gitu loh. Coba bayangkan kalau kamu nuliskan alfanya itu kurang huruf H aja, aduh repotnya, ya. Misalkan nulis alfanya, ya mana? Misalkan nulis alfanya kayak gini. Ini alfa ada hanya, kamu lupa nulis alfa kayak gini, kayak nulis beta gitu kan? Waduh, nggak keluar loh, salah itu. Atau betanya ada hanya malah, oh tambah salah, ya. Tapi kalau pakai Scientific Workplace langsung kelihatan outputnya dan kamu tidak akan disalahkan. Kalau nggak keluar outputnya baru kamu salah kayak gitu. Ini enaknya pakai Scientific Workplace. Sekarang kita akan nyoba. Nah ini saya tulis, tinggal kontrol panah ke bawah. Saya mau nulis di bawah X menuju, ini ada panahnya ya. X menuju 0. Kok belum keluar? Nah ini X menuju 0. Kemudian ini X dibagi dengan, oh kok 2 sih? Nah ini gimana sih? Ya, pertama-tama di sini kamu kumpulkan semua ilmu dulu, ya. Bahwa limit, kalau kita mau menghitung, maka kita perlu menghitung limit dari kiri gimana, dari kanan gimana, dan harus sama. Kalau limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka ayat. Ini sekarang ayat tuh, gitu loh, ya. Ada nggak? Ya. Ini kalau dituliskan jadi bagus loh. Ya, kalau diketik, ini lihat, ini kan kelihatannya kayak dempet kayak ini kan, sama dengan dan tanda tanya kayak dempet itu nggak indah ini. Coba kalau saya compile, hasilnya indah. Coba lihat, indah sekali. Ya, lihat tuh. Oh enggak, kok nggak indah? Oh berarti palsu ini, janji-janji saya, janji-janji palsu. Nggak indah kok dibilang indah. Oke dah, tapi biasanya indah biasanya ya. Ini formatnya biasanya langsung teratur gitu loh ya. Tapi paling tidak ini ya bisa aja saya geser kalau mau ya. Tapi gesernya tidak bisa sembarangan. Itu harus pakai control shift baru bisa, control space baru bisa geser dia. Oke. Nah, menurut teorema saya itu harus ngerjain ini. Bukan menurut teorema, menurut definisi. Yang ini nolnya mau tak kasih tanda negatif, is apaan tuh? 0 dipangkat min 1. Gimana sih kok nggak bisa? Nah ini bisa, ngaget-ngagetin aja. Yang ini 0 yang ini is pangkat plus 1. Kayak gitu. Yang ini ada minnya kok nggak kelihatan ya? Kalau dikompil mungkin kelihatan. Coba kalau dikompil kelihatan minusnya. Jadi yang harus saya pakai untuk kuliah harusnya sudah kompilan ya. Ini. Oh kelihatan kok ada minusnya nih ya. Ada minusnya kelihatan. Ini ada positifnya kelihatan ya. Oke sabar aja. Cuman di Scientific Workplace kok nggak kelihatan minusnya kok samar-samar gitu ya. Apa kurang gede hurufnya? D-nya Pak. 300. Kalau 300 baru kelihatan. Oh, rabun tadi kali ya. 250 gimana? Kelihatan kok 250. Ya kita bekerja dengan 250 pembesaran ya. Ini ada min 1 kelihatan nih kalau udah digedein. Tapi itu bukan, bukan min 1, alah salah.
nggak ada min satunya, cuman min dan plus gitu loh. Itu dari kiri namanya. Kita mendekati 0 dari kiri, dan ini kita mendekati 0 dari kanan. Jangan sampai min 1 ya. Tadi saya salah. Aduh, kenapa aku bisa membuat kesalahan seperti itu? Ya, ya sudahlah. Salah ya salah. Oke. Nah, ini ya berarti kita butuh definisi apa sih? Kita butuh definisi dari X, harga mutlak ya. Harga mutlak X itu akan sama dengan apa? Sama dengan ini dia. Enak ini pakai ini ya. Pakai ruas kirinya pakai ini, ininya pakai ini, kemudian ininya pakai ini, kemudian atasnya saya kalikan 2 kali 2. Ya. Katakan 2 kali 2. Jadinya begitu ya. Ini akan sama dengan X bila X lebih besar atau sama dengan ya. Lebih besar sama dengan sama dengan kok kayak gitu. Ya. Kemudian yang ini akan sama dengan min X kalau X-nya negatif. Ya. Kalau X-nya negatif. Nah, sekarang kita pakai aja ilmu kita ya. Kalau kita menuju 0 dari kiri, itu kan berarti kita lagi ada di sini. Ya, lagi di X yang negatif. Kita menuju, soalnya 0 sih. Sebelah kirinya 0 kan pasti bilangan-bilangan negatif kan. Sebelah kanannya 0 kan bilangan-bilangan positif. Ya, jadi untuk bilangan-bilangan yang negatif, X yang negatif itu nilainya min X. Nah, berarti saya lagi mendekati dari kiri. Jadi ini saya tuliskan kayak gitu. Ya, lihat nih. Saya tuliskan jadi kayak gini. Der X, sininya apa? Min X. Indah nggak? Ya, sedangkan kalau mendekati dari kanan, ini mendekati dari kanan itu yang ini berarti saya akan sama dengan X. Indah lagi. Nah, ini yang di copy yang ini sekarang ya. Yang copy yang ini, kemudian ininya X per X. Ini kan X ini. Ya, untuk yang positif X, untuk yang negatif min X. Ya. Di sini Anda akan lihat bahwa limitnya itu akan sama dengan, kalau yang di sini limitnya sama dengan berapa ini? Limit X per X sama dengan berapa? Ya tentu 1. Limit dari 1 berapa? Ya tentu 1. Nah, kalau yang ini X per min X sama dengan berapa? Ya min 1. Nah, ya ini adalah sama dengan min 1. Sama dengan berapa jadinya? Min 1. Coba, limit kirinya min 1, limit kanannya 1. Jadi ini, kita jawab sekarang. Ayak gitu loh ya. Ayak jawab nah kayak gitu bahasa Sunda itu. Ngerti nggak Anda? Ya, nggak ada jawabannya. Ya, jawabannya nggak ada maksudnya ya. Jawabannya tidak ada atau limitnya tidak ada. Ya, limitnya tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanan beda, benten kalau bahasa Jawanya ya. Oke deh, jadi yang tadi tanda tanya sekarang sudah bisa dijawab. Itu contoh untuk satu buah ini tadi. Nah, ini dia ya. Asik ya. Ada cari yang kalau ada harga mutlak ya. Kalau ada harga mutlak kayak gini, kamu mikirnya kayak gitu aja. Kalau saya buka harga mutlaknya. Kayak gitu loh ya. Nah, kayak gitu. Kalau yang ini Anda sudah kenal ini ya. Ini adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X, gitu kan ya? Ngerti nggak nih? Ya, seperti itu. Yang ini juga, ini dari kanan ini. 2 dari kanan. 2 dari kanan itu ya, kamu gambar aja kalau ini 2, saya perginya dari sini. Kalau perlu ini digambar dulu. Nah, yang 4 min X kuadratnya itu. Ya, nggak usah yang akarnya. Yang 4 min X kuadratnya itu seperti apa kalau digambar, sehingga bisa tahu limit-limitnya. Jadi gini ya, menggambar itu bukan main pentingnya, menggambar grafik. Contohnya ini. Ya, yang ini tuh bukan main ini. Ya, ini contoh-contoh yang saya bilang ya, suatu fungsi didefinisikan menjadi domainnya itu dicacah-cacah menjadi 4. Ya, dari minta hingga sampai 1, seperti ini, sampai kurang dari 1. Dari 1 sampai 2, definisi fungsinya seperti ini, yang tadi seperti ini ya. Kemudian pas di 2 sama dengan seperti ini, yang X lebih besar dari 2. Nah, jadi selalu kalau ada fungsi, you ask yourself,
domainnya mana? Kayak gitu loh, yang galak gitu loh. Begitu ada fungsi, domainnya mana? Kayak gitu. Ya. Nah, ini domainnya. Ya. Domainnya, kok domainnya banyak kayak gini, Pak? Oh, itu domainnya dipecah-pecah menjadi 4. Ya. Di masing-masing domainnya itu saya definisikan fungsinya. Jadi fungsinya di sini ada berapa? Seperti ada 4, tapi sambung-nyambung gitu loh ya. Nyambungnya itu boleh putus, boleh tidak putus. Yang penting ada satu fungsi nyambung ke fungsi yang lain. Ya, misalkan ini X2. Ya, ini kalau di X sama dengan 2, saya pakai ini, nilainya berapa? 6 kurang 3, 3. Kalau pakai ini, sama dengan 4. Ini pasti putus ini. Kalau digambar pasti putus. Ini pasti gambarnya mulainya 1 di bawahnya 4, gitu loh. Ini kan sama dengan 3 kan? 2 kali 3, 3 kali 2 kan 6, 6 kurang 3 kan 3, jadi pasti di bawahnya 4. Jadi kalau digambar kira-kira gini, kalau ini 4, ini mulainya gambarnya dari sini, kira-kira kayak gitu. Kalau gambarnya lurus, ya gambarnya lurus kayak gini. Nah, ini 4, yang ininya adalah 3. Tapi yang 4 pakai ini, yang ininya bulat gitu loh ya. Seperti itu kira-kira caranya gambar. Ya, nah ya ini gambarnya gimana? Ya gambar sendirilah, masa dari 1, 2 nggak bisa. Ya, latihan gambar. Saya ngalami yang seperti ini itu bukan main membingungkan saya. Ya, sehingga ketika saya ditanya limit X menuju 2 itu gimana? Kayak gini loh. Limit X menuju 0 gimana? Limit X menuju 2 gimana? Limit X menuju 1 gimana? Limit X menuju 2,001 gimana? Langsung, saya kenanya fungsi kok cuma 1 biji sih, kok ini kok bisa macam-macam kayak gini sih, kayak gitu loh. Ya, aku bingung lah. Kalau saya lagi ngitung 0, berarti yang mana yang harus saya lihat? Berarti saya pakai ini. Nah, kayak gitu loh. Ya. Kalau saya lagi menuju 1 itu ada di mana? Dari kiri ini, dari kanan ini. Nah, ini kan 1 kan? Ngitung limit X menuju 1 kan harus dari kiri dan harus dari kanan. Kalau ini dari kiri jadi berapa? X sama menuju 1. Ya, -1. Nah, kayak gitu loh. Kalau dari kanan, X1, ya 3. Bahaya nih. Limitnya tidak ada. Seperti itu cara bekerjanya. Ikuti aja ini ya. Kalau ini X2 itu kerjanya di mana? X2 itu tidak perlu kamu melihat yang sama dengan 2. Ya. Kalau kita lagi ngomong X menuju 2, jangan ditoleh yang X sama dengan 2. Ngerti nggak nih? Hindari mata Anda melihat yang X sama dengan 2. Ngerti nggak? Ya, kalau ini X menuju 2 itu tidak sama dengan X sama dengan 2. Jadi, jangan kamu terekam ini. Oh, ini sama dengan 4. Udah pasti lu. Salah kamu. Salah seinstan-instannya salah. Ya, ini definisikan aja. Dari kiri gimana? Dari kiri kan aku pakai ini. Ya, dari kanan gimana? Dari kanan aku pakai ini. Nah, ini kan dari sebelah kirinya 2, ini sebelah kanannya 2 kan? Seperti itu. Jadi, kalau mau menghitung yang C ini, saya justru menggunakan ini dan ini. Jangan menggunakan yang tengah ini. Yang sama dengan 2. Jadi kalau ada limit itu ya, kalau ada limit X menuju 2, hindari matamu melihat X sama dengan 2. Kok serem gitu, Pak? Iya, karena ini fungsinya dicacah-cacah. Pas di X sama dengan 2. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi di sini itu perlu kejelian ini. Nah, ini tuh apa ini? Nah, ini kan limit di sebelah kanannya 2. Kalau di sebelah kanannya 2 kan ini sebelah kanannya 2. Jangan noleh ke sini lagi udah. Ya. Jadi untuk yang ini saya harus pakai ini dan ini. Ya, untuk yang ini saya hanya pakai yang ini saja. Ya, ngerti ya? Jadi kalau dituliskan fx, kemudian Anda tanya domainnya gimana? Kemudian disodori domainnya. Oke, kalau domainnya kayak gini, di masing-masing domain itu, ini kan masing-masing domain kan? Ya, di masing-masing domain yang saya cacah-cacah itu fungsinya ini. Di domain ini fungsinya ini. Di domain ini fungsinya ini. Di domain ini fungsinya ini. Kayak gitu. Domainnya dicacah menjadi 4 wilayah. Gitu loh, ya. Nah, yang paling asik tuh ini, menghitung ini itu paling asik tuh. Kamu akan cepat sekali menjawabnya sama dengan 4 kan? Ya. Fx menuju 2, kamu tembak aja. 4. Salah langsung, instan salahnya. Ya, salahnya langsung instan. Karena berapa? Kalau ini 2 lewat sini itu sama dengan 3 nih. Dari kiri sama dengan 3 limitnya. Dari kanan sama dengan berapa? 6 kurang 3 juga. Jadi sama dengan 3. Bukan 4. Kalau kamu jawab 4, instan salahnya. Ya,
Jadi kalau ada soal kayak gini, pertanyaannya kayak gini, kamu jawab langsung tembak yang X sama dengan 2, wow, salahnya kontan gitu loh. Ya, jadi kalau ada limit, hindari melihat yang sama dengan. Justru itu. Ini kan menuju, bukan X sama dengan 2, menuju 2. Menuju 2 itu kan ini. Nah, ya, dari kiri ini menuju 2, dari kanan ini menuju 2. Bukan ini pas di 2 ini. Ya, jadi kalau urusan dengan limit, jangan lihat yang pas yang mau dituju. Ya, hindari mata untuk melihat yang sama dengan itu, menjebak itu. Ya, kalau orang nggak paham ngitung ini, substitusikan aja. Kamu akan jawabnya sama dengan 4, padahal sama dengan berapa? 3. Beda banget. Kok bisa beda sih, Pak? Ya kan udah jelas-jelas sama dengan 4, Pak. Ya iya, itu di X sama dengan 2 memang 4. Tapi di X yang menuju 2, itu tidak 4. Itu dia rahasianya mengerjakan soal yang kayak gini. Ini asik banget nih. Kamu cari ya, secara khusus kamu desain, cari soal-soal di Purcell atau di PR yang ada fungsi kayak gini, macam-macam kayak gini, kemudian ada pertanyaannya banyak. Wah, lihat nanti kamu. Ya, kalau ada ujian yang pilihan ganda ataupun isian ringkas, itu mata kita itu udah terlatih. Ada kayak gini, dulu saya takut, gentar saya ngeliat kayak gini. Ya, sehingga kalau ditanya kayak gini, aku nggak bisa berpikir lain selain ini, dan itu salah. Ya, itu pengalaman saya. Jadi karena itu saya tekankan bahwa cara baca fungsi yang rumit kayak gini itu gimana sih, kayak gitu loh. Karena di SMA kan kita jarang-jarang ketemu yang kayak gini, mungkin nggak pernah. Ya, jadi kalau fungsi dibagi menjadi beberapa domain, ya, dicacah-cacah domainnya. Ya boleh-boleh aja. Fungsi kan bisa begini, terus disambung lagi ke sana, ya. Kalau ini masih tetap fungsi ya. Misalkan boleh-boleh aja fungsi itu didefinisikan di tempat yang berbeda-beda, ya. Yang penting di tempat ini definisi efek itu ini. Efek itu adalah ini. Di tempat ini efek kita itu adalah ini. Jangan noleh yang lain, ya. Jadi kalau kamu lagi membahas X antara 1 dan 2, misalkan 1,1, 1,01, 1,99, 1,5 dan sebagainya, gunakan yang ini. Jangan gunakan ini, jangan gunakan ini, jangan gunakan ini. Ya, nanti kamu 1,5, ini tak kuadratkan aja 1,5, jadi min 2,25. Salah langsung. Ya, salah. Ya, jadi jangan salah mungut gitu loh. Seolah-olah kamu maunya ini aja terus fungsinya. Kan terdefinisi nomor 1 ini, Pak. Nah, yang lain kapan pakainya? Itu saya nggak tahu. Kayak gitu ya. Jadi saya dulu bingungnya karena apa? Bingungan saya itu. Karena habis mata melihat fungsi, itu harusnya matanya melihat ke sini. Jangan ke sini dulu. Paham caranya? Cara bekerjanya? Ya? Kalau nggak percaya ini. Kalau nggak percaya ini. Nah, ini dia. Misalkan fungsi X terdefinisi pada selang buka, ya, itu tuntutan pertama. Domainnya itu hidangkan dulu. Ya, jadi kalau ini tidak di ini, ya kita nggak tahu definisinya. Paham nggak nih? Ya, jadi kalau fx itu tidak di sini, tidak di I, kita nggak tahu definisinya apa. Kayak gitu. Jadi kalau ada fx, kamu langsung cerewet. Domainnya apa? Ya, sehingga ketika kamu melihat fungsi yang dicacah-cacah domainnya, ketika ada fx, mata Anda itu harus melihatnya ke sini dulu. Baru bicara. Kalau domainnya ini, fungsinya ini. 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 Jadi jangan sampai bacanya diurut. Fx sama dengan ini kalau domainnya ini. Sama dengan ini kalau domainnya ini. Ini kan lihat tanganmu itu tidak mengarah ke sini dulu, harusnya ini langsung ke sini domainnya yang dilihat. Ya, sehingga pemahaman Anda itu pemahaman yang benar. Jangan sampai matanya pasif aja dari kiri ke kanan, ini dari kiri ke kanannya, ini ke kanannya lagi ini. Dari kiri ke kanannya lagi, ke kanannya lagi ini. Dari kiri ke kanannya lagi, ada pemahaman nggak kalau matanya ngikuti arah dari kiri ke kanan aja? Tidak ada pemahaman yang seperti diinginkan. Ya, jadi kalau ingin paham dari sini mata kita itu langsung berurusan dengan domain. Ya, ini itu bisa didefinisikan seperti ini itu karena ada di domain ini. Ini ya, yang ini saya definisikan seperti ini itu karena ada di domain ini.
Yang ini sama dengan ini karena ada di domain ini. Nah, jadi domain dulu. Ya, paham ini sekarang? Lihat fungsi, lihat domainnya. Nah, ya, tapi kalau fungsinya nggak terdefinisi kayak gini, ini kan fungsi juga kan? Ya, berarti itu domainnya untuk seluruh bilangan real. Tapi mungkin nggak? Ya, misalkan yang ini, ya nggak mungkin. Ya, nggak mungkin X lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari min 2. Soalnya kalau X lebih kecil dari min 2, misalkan min 3 dikuadratkan 9. 4 kurang 9 negatif. Ini tidak bisa. Jadi ini domainnya pasti akan tertentu. Ya, jadi domain di sini itu pasti akan seperti ini kan? Lebih kecil dari 2. Seperti itu. Harga mutlaknya lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari min 2 sampai 2. Domainnya pasti ya. Kadang-kadang kita disuruh nyari domainnya. Kadang-kadang kita, nah kalau ini disuruh nyari domainnya ya kamu akan bilang X-nya untuk seluruh bilangan real. Kalau kamu domainnya belakangan. Ya, kalau ini domainnya belakangan karena nggak seluruh domain, nggak seluruh bilangan real kepake. Tapi kalau ini domainnya apa? Domainnya seluruh bilangan real. Nyatanya enggak. Cuman X yang lebih kecil dari 1 aja. Jadi karena itu kalau lihat fungsi, lihat domainnya dulu. Baru fungsinya, kalau domainnya di sini, ini definisi fungsi fx. Nah, kalau domainnya di sini, ini definisi dari fungsi fx. Kalau domainnya di sini, ini definisi dari fungsi fx. Kalau domainnya di sini, ini definisi dari fx. Kayak gitu. Jadi definisi dari f itu berubah-ubah. Untuk domain yang bergeser-geser seperti ini, ya. Ini dari X-1 nyambung ke sini kan ada sambungannya itu. Jangan sampai loncat. Di sini misalkan nggak pernah terdefinisi di 1. Oh, gimana nanti kamu? Ya, harus nyambung ini. Kalau ini lebih kecil 1, di sini sama dengan 1. Kalau di sini sama dengan 2, di sini lebih besar 2. Gitu. Jangan sampai loncat. Kalau loncat nanti ada titik yang tidak terdefinisikan. Ya boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Tapi yang krusial itu yang sama dengan itu. Ya, yang sama dengan. Ini misalkan. Asik ini. Sama dengan 1. Ini kan peristiwanya seperti ini. Nah, kamu melihat ini sama dengan X menuju 1. Pasti kamu akan melihatnya yang ada sama dengan 1-nya. Kalau mentalnya itu terbentuk oleh substitusi. Ya. Jadi kalau kamu mau jawab soal B, kamu itu terpakunya ke sini aja. Jadi jawabnya berapa? Sama dengan 2 kan? Disubstitusikan aja, Pak. Ini kan yang ada sama dengan 1. Substitusikan 1 sama dengan 2. Salah. Ya, salah cara kerja substitusi kayak itu. Limit bukan substitusi. Ya, bukan mensubstitusikan X, masukkan. Jadi kalau X menuju 1, kamu cari yang sama dengan 1 ini, yang sama dengan 1 ada di sini. Jadi fungsi ini yang dipakai. Salah kamu pikirnya kayak gitu. Ya, cari limit kiri dan limit kanan dari sekitar 1. Limit kirinya mana? Limit kiri ya kita pakai yang ini. Sama dengan berapa? Min 1 kuadrat, min 1. Limit kirinya sama dengan min 1. Limit kanannya berapa? Kita pakai yang ini limit kanannya. Sama dengan berapa? Sama dengan 2. Jadi ada nggak ini limitnya? Tidak ada. Tidak ada limitnya. Yang ini ada. Limitnya sama dengan 3. Bukan sama dengan 4. Walaupun X2-nya sama dengan 4. Jadi kalau ada limit, jangan terpaku di titik. Nah, ini kan limit X menuju 1. Jangan terpaku. Ada kata sama dengan. Di X sama dengan 1, it doesn't matter X sama dengan 1. Ya, kalau ini X menuju 2, aku nggak peduli dengan X sama dengan 2, gitu aja. Galak sekarang kita ya. Jadi kalau ini ada X sama dengan 1, menuju 1, aku nggak peduli yang ada tanda sama dengannya. Pokoknya tanggung jawabnya adalah menghitung kiri dan kanan 1. Karena menuju 1 itu bisa dari kiri, bisa dari kanan. Tidak pasti sama dengan 1-nya. Ya. Demikian pula ketika menghitung X menuju 2, kamu abaikan aja yang sama dengan 2. Wah, nantang ini. Aku nggak peduli dengan X sama dengan 2. Karena inilah definisinya lagi. Ya. Asik banget tuh definisi formal mana? Aduh, ini dia. Ini dia. Keywordnya. Kecuali mungkin di C. Di C boleh terdefinisi, boleh tidak. Yang penting aku bisa tahu sebelah kirinya C apa, sebelah kanannya C apa. Nilai fungsinya. Aku tidak peduli di X sama dengan C. Ya, itu main-main dengan limit. Jadi menghitung limit dengan mensubstitusikan nilai ke fungsi itu beda. Seperti itu ya. Jadi kadang saya alami betapa saya bingung sekali dulu itu. Ya,
Jadi kalau ada soal yang seperti ini, kebingungan saya itu memuncak-muncak gitu loh. Ya, kalau ada kayak gini, terus ada kayak gini, terus ada tutorial kan? Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Tutorial kan diterangkan gitu. Di rumah tak lihat, saya kok nggak ngerti sih kok. Kenapa kali gitu? Kenapa kak? Yang ini X2 itu kan kenapa nggak ngeliat yang ini ya gitu loh. Pertentangan batin dalam diri saya sendiri gitu loh. Kenapa ini nggak dipakai? Siapa lupa itu tutornya gitu loh. Kayak mau nyalakan tutor malah. Ya, bukan nyalakan tutor. Kamu salah membaca definisi. Jadi baca definisi dengan hati-hati maksudnya apa kata-kata itu. Ya, jadi seperti ini maksudnya apa? I yang memuat C kecuali mungkin di C. Kecuali mungkin di C itu nilai fungsinya maksudnya. Ya, nilai fungsi itu tidak harus ada di C. Ya, pokoknya memuat C tapi nilai fungsinya boleh terdefinisi, boleh tidak terdefinisi di titik C itu. Itu dia. Boleh terdefinisi, boleh tidak terdefinisi di titik C. Ya, kan kita sudah bahas fungsi yang tidak terdefinisi di titik C kan? Ya, tapi limitnya ada. Lihat aja. Gimana ini? Ini dia, ya. Oh, bukan yang ini. Yang pengantarnya mana sih? Oh, kok ini sih? Ini sepihak, ini pengantar, kemudian ini. Kok langsung turun ke bawah? Oh, ini harus ke sini dulu kali. Oke deh, ya. Biar saya bisa. Ini dia yang ingin saya omongkan tuh. Ini dia. Ya, di sini di titik C itu tidak terdefinisi. Ya, di titik C Fx-nya itu tidak terdefinisi. Fx-nya tidak terdefinisi di C, tapi limitnya ada. Limitnya di L. Kayak gitu loh. Jadi limit X menuju C-nya itu ada. Lihat aja. Kalau kamu bergerak menuju C dari kiri, maka kamu mengikuti perjalanan. Ya, kalau kamu bergerak dari sini, kamu ikuti perjalanan dari sini. Itu dia. Asik ya? Asik sekali. Seperti itu kira-kira ininya. Pemahamannya. Nah, kalau mau yang tadi itu, ya, yang ini tuh kamu gampang. Aduh rumit Pak, ini gampang nggak? Itu gampang. Ini gampang nggak? Ini gampang. Ini gampang nggak? Ini gampang. Ini gampang nggak? Ini gampang. Semua gampang. Ya, jadi bahan elementer yang harus kamu kuasai untuk menggambar dengan cepat itu paling kuadratik. Ya, dan pangkat 3 lah, biar tahu sedikit. Yang lainnya X pangkat 4, X pangkat 5 nggak tahu, gitu aja boleh. Ya, tapi kalau X2 atau X pangkat 3 kamu harus tahu dong. Gambarnya seperti apa. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, jadi usahakan kamu tangannya itu familiar untuk menggambar yang elementer kayak gini. Karena dari sini soal bisa dibolak-balik. Ya, kalau ini daerahnya tak ginikan, sininya jadi nggak ada, sininya tak ginikan, sininya jadi sama dengan, itu kan jadi berubah. Ya, jadi berubah ininya. Soalnya itu jadi berubah jawabannya nanti. Kalau bagian mana yang ada sama dengannya itu, paham nggak nih? Ya, misalkan sama dengannya ada di sini, yang sini saya hilangkan ini fungsi ini, ya, lebih besarnya ini. Nah, kalau yang ini jawab soal ini langsung ketemu itu. Kalau ini saya hilangkan, ya, jawab ini langsung ketemu dari kiri ini, dari kanan ini, sama dengan 3 juga. Oh, ketemu 3. Tapi begitu ada X sama dengan 2, ini yang terjebak kamu ini. Kamu tahu definisi limit nggak sih? Limit itu tidak ada urusannya dengan nilai di titik yang mau dituju, yaitu di titik C-nya itu fungsinya boleh terdefinisi, boleh tidak. Ya, jadi malah kita itu kalau menuju X sama dengan 2 itu malah kita itu senangnya yang tidak ada 2-nya. Nah, ya, yang tidak ada 2-nya itu kita bahagia sekali. Ya, yang ada 2-nya singkirkan. Karena urusan limit bukan urusan sama dengan. Jadi jangan sekali-sekali kamu menjawab ini berapa? Sama dengan 4. Saya nggak usah cara ngeliat kamu berpikirnya udah kalau di ujian udah tak gini-gini aja loh. Karena kamu matamu melihat ke sini kan. Ya, jadi bisa dengan kecepatan tinggi sekali dosen itu meriksa jawaban ujian. Wah, langsung salah gitu loh. Pasti ini yang dilihat ini. Pasti dia nggak belajar limit dengan teliti. Definisinya itu nggak diidentifikasi satu
kalimat demi satu kalimat atau satu kata demi satu kata. Seperti itu ya. Jadi saya sarankan ya, cari fungsi. Kalau perlu ada yang sampai bagi 5, bagi 6, oh asik banget. Kalau perlu digambar juga. Oh, ya. Jadi untuk ini gambarnya gimana? Ya gampang, masa sih nggak ngerti gambar kayak gini, ya. Ini kan negatif semua ini. Ya pasti gambarnya kayak gini kan, kayak gitu kan gambarnya, ya gampang. Kemudian yang ini gimana? Alah, yang itu kan X sama dengan 0 sama dengan 1, ya inilah, ya gampang. Yang 4 kan kalau ini ada angka 4, tak tarik aja 4, kayak gitu kan. Yang 3X min 3, gampang lah, pokoknya gampang-gampang semua gambarnya. Cuman di domain yang mana kamu akan gambar yang ini. Nah, jadi yang negatif, kita gambar aja yang negatif. Ini gambarnya, cuma sampai sini aja. Wassalam. Kemudian X plus 1, mulai dari sini. Sampai berapa? Sampai 2. Oh, sampai 2. Misalkan ini 1, ini 2 ya. Sampai 2 ya berarti ini, kalau ini 1, sampai 2 ya berarti ini aja. Nah, berhenti di sini. Nah, kayak gitu. Sampai 2 bolong nih, di sini bolong. Oke, di sini bolong. Di sini 1 ini ada nilainya nih. Oke, yang ada 1 mulai dari sini. Oh, ini salah. Di sini enggak nih. Oh, ada. 1. Oh, salah. Yang bolong, yang ini di sini, bukan di sini, salah deh. Maaf ya. Aku salah enggak? Oh, salah saya. Saya salah. Ulangi kalau salah ya. Jadi bukan 0 ini. Ini adalah 1. Berarti ini harus kayak gini, naik ke atas sampai ke 1 ya. Jadi mulainya dari sini. Mulainya dari set sampai ke angka 1 di sini. Ini angka 1-nya nih. Oh, gambarnya jelek ya. Ya kamu harus latihan lah gambar yang bagus ya. Oh, masih jelek juga. Sampai di sini nih 1-nya. Loh, 1-nya kok jelek gitu ya. Harusnya panjangnya sama dengan yang ini dong. Masa sama-sama 1 kayak gitu? Ya sudahlah, putus asa saya gambarnya ya. Tapi paling tidak di sini 1-nya tidak apa namanya? Di sini 1-nya tidak, ini bolong ini, karena 1-nya bolong nih di sini ya. Di sini bolong. Sekarang yang ini gimana? Yang sini 1-nya isi nih. Nah, mulainya dari 2. Mulainya dari 2, mulai dari sini nih. Tarik ke sana sampai ke 2. Ya. Set. Berarti gambar ini. Yang ini 4. X sama dengan 2, 4. Padahal di sini sama dengan 3. Berarti naik lagi di sini. Wah, tarik ke sana. Gitu loh. Oh, 4 cuma 1 titik. Oke, cuma 1 titik. Ini titik 4 nih. Ya. Kemudian yang ini gimana? Yang ini di titik 2 itu 3 turun lagi ke sini. Kayak gitu misalkan. Ya, turun lagi. Entah ini apa sih? Ya, ini mungkin fungsinya jadi lebih runcing. Kayak itu loh, naik di situ. Ya, ini bolong, ini rapat di sini. Kayak gitu gambarnya. Ya, ini jadi gambar keseluruhan ini kamu gambar 1 per 1. Ya, gambar 1 per 1 dan jangan gentar. Jalani aja. Ya, jalani aja sehingga ketika nanti ditanya limit X menuju 2, kamu tahu dari kiri. Aduh, kok tak hapus ya? Aduh, ya pokoknya yang gambar tadi itu kamu investigate dong. Kalau X-nya itu menuju 2, bukan sama dengan 2. Ini menuju kemana, ini menuju kemana. Ya, yang sebelah kiri menuju kemana, yang sebelah sini menuju kemana. Kalau X menuju 2. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan X menuju 2, jangan hiraukan yang ada sama dengannya. Kalau ini ada pertanyaan menuju 1, jangan hiraukan yang ada sama dengan 1-nya. Jangan dihiraukan itu maksudnya jangan kamu meganginya cuman ini, gitu loh. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan X2, jangan sampai kamu berpikiran bahwa kamu itu hanya akan berurusan dengan X sama dengan 2. Sehingga kamu nggak perhatian ke sini, tidak perhatian ke sini. Dulu itu yang membingungkan saya. Waduh, mau menghitung X menuju 2 kok justru ini dan ini sih yang terpakai. Aneh itu, gitu loh. Saya dulu kayak gitu, lupa bahwa definisi limit itu adalah mendekati dari kiri dan mendekati dari kanan. Tidak sama dengan. Ya, jadi kalau ada X menuju 2 itu mendekati 2 dari kiri, mendekati 2 dari kanan, dan X-nya tidak perlu sama dengan 2. Tidak ada urusannya saya dengan X sama dengan 2. Kayak gitu. Ya, jadi kalau untuk X menuju 2 itu, aku tidak punya urusan dengan X sama dengan 2. Demikian pula, kalau ini ada cucuk, jangan sampai matanya melihat ke sini saja.
Ini berarti kamu cuma lihat dari limit kanannya aja, ya. Lihat juga limit kirinya. Nah, jadi ada nilainya nggak? Tadi ini sama dengan min 1 kan? Yang ini sama dengan berapa? 2. Jadi dari kiri ini sama dengan min 1, dari kanan sama dengan plus 2. Limitnya tidak ada, ya. Jadi ini limitnya tidak ada, tapi yang ini ada. Yang ini ada nggak 0? Ya ada lah. X menuju 0 kan ada di sini nih, ya. Sama dengan 0 di sini. Yang menuju 2001 ini dari kanan, berarti titik ini aja, ya. Berarti sama dengan, ya kalikanlah 2,001 kalikan 3 kurangi 3, gitu, ya. Jadi 6,003 kurangi 3, jadi 3 kurang 3, yang ini akan sama dengan 3,003. Nah, seperti itu, ya. Semula 6,003, cuman dikalikan dengan dikurangi dengan 3. Oke, ya. Jadi yang ada limitnya mana, yang tidak ada limitnya mana, ya. Ini ada limitnya nggak jadinya? Kalau mendekati 2 dari kiri itu dari mana jadinya? Mendekati 2,001 dari kiri itu, ya. Nah, ini dia, ini tricky nih, yang ini tricky nih, ya. 2,001 itu di mana? Di sini aja. Tidak ada di sini, tidak ada di sini. Nah, paham nggak nih? Ya, jadi kalau ini tuh cuma ada di wilayah sini aja. Ya, tidak ada di sini dan tidak ada di sini. Jadi jangan dipakai yang lainnya. Ya, oke. Saya mulai dari awal. Kalau kamu melihat ini 0, kamu melihatnya matanya ke sini aja. Ya, kenapa gitu, Pak? Ya karena 0 itu kan ada di sekitar sini. Baik dari kiri maupun dari kanan itu ada di sekitar sini. 0 menuju kiri kan berarti nilai negatif. Dia kan ada di situ. 0 menuju dari kanan, mulai dari 1 lah. Dari 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,1, 0,001, 0,0001. Nah, kan ada semua di sini kan nilainya. Nah, sehingga ketika jawab ini, kita cukup perhatian ke sini aja. Yang lain abaikan. Kalau kita mau jawab ini, ya, pertama-tama aku akan menghindari pemikiran bahwa limit X menuju 1 itu menghitung nilai fungsi sama dengan 1. Itu bukan. Ya, menuju 1 ini saya harus berusaha menghitung dari kiri dan kanan yang 1. Dari kirinya 1, ini dia. Dari kanan yang 1, ini dia. Kayak gitu. Jadi saya akan pakai ini dan pakai ini untuk menghitung B. Kayak gitu caranya jawab. Ya, sistematik ya. Kalau mau menjawab nomor ini, saya harus konsentrasi ke nilai yang sebelah kirinya 2 dan sebelah kanannya 2. Gitu ya. Sebelah kirinya 2 itu saya pakai ini, sebelah kanannya 2 saya pakai ini. Nah, jadi fungsi yang saya pakai ini dan ini. Sama sekali ini nggak kepake. Ya, oke. Nah, sekarang kalau ini itu ada di sebelah kanannya 2. Dari kiri maupun dari kanan. Berarti ada di sini. Berarti ini aja yang kepake. Jadi ketika ada soal kayak gini, tadi kan saya bilang, begitu ada fx, kamu matanya lihat ke sini dulu. Ya, untuk pemahaman. Untuk apa ini ke sini? Untuk bisa jawab ini. Kalau sampai matanya kita itu dari sini, matanya kita jatuhnya ke sini dulu, baru jatuh ke sini, jawab ini, bisa keliru-keliru. Karena akan ada konsep substitusi, kayak gitu kan. Seolah-olah pelajaran SMA itu ngikuti kita terus. Itu yang bikin bingung itu. Ya, karena kita terlanjur terbiasa, limit itu ya mensubstitusikan setelah membagi nolnya dihilangkan. Itulah pelajaran limit kalau diajarkan di Fakultas Ekonomi. Nggak akan kepikiran kayak gini. Ya, nggak akan. Limit kiri, limit kanan apaan? Hitung aja limit, ya limit gitu aja kali. Ya, nggak akan dipecah-pecah kayak gini juga kali fungsinya. Ya, jadi carikan limit yang indah-indah aja. Pokoknya kamu bisa faktorialkan, kemudian dicoret-coret atasnya yang mendekati 0, gitulah. Ya, seperti itu. Ya tidak 0, mendekati 0 aja, karena titik 0-nya kan bukan urusan kita yang akan membuat nilai fungsinya 0 itu. Ya, oke. Jadi kalau melihat ini, matanya lihat kemana dulu? Lihat ke sini. Untuk apa? Agar aku bisa jawab ini. Nah, ya. Jadi ini X menuju 0. Kamu pilih fungsinya mana. X menuju 0 itu ada di sini, Pak. Jadi aku pakai fungsi ini. Kayak gitu lihat nih. Saya pakai ini itu sesuai kebutuhan. Ya. Menuju 1. Oke, saya identifikasi sebelah kirinya 1 itu saya pakai ini, sebelah kanan 1 pakai ini. Jadi saya pakai 2 fungsi ini. 2 definisi fungsi. Yang ini. Ya. Oh, ini sebelah kirinya itu saya pakai ini, sebelah kanannya saya pakai ini. Kayak gitu.
Ya, jadi saya ulangi lagi, kalau kamu lihat soal-soal kayak gini, ke sini, lihatnya ke sini. JDR untuk apa? Supaya aku bisa jawab ini. Nah, yang ininya belakangan. Kamu pilih-pilih aja. Ya, nah kan ini ada sekaligus Pak, sekaligus itu karena soal. Kalau soal ini dituliskan sekaligus, tapi kalau kita menjawab soal, mata kita harus selektif, mau yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini. Kamu harus putuskan, ya, harus putuskan. Caranya gimana? Ini lihat domainnya, kemudian jawab ini. Ini tak pilih sesuai kebutuhan saya, ya. Akan saya pilih sesuai kebutuhan saya, ya. Tapi nyatanya ini indah sekali. Kalau kamu SMA mungkin akan jawab yang ini. Kalau modalmu hanya mensubstitusikan, wah itu dia. Tidak pernah mikir limit kiri dan limit kanan. Itu yang saya takutkan kalau itu diajarkan limit itu tanpa analitik betul, tanpa ada pemahaman limit kiri, limit kanan dan harus sama kayak gitulah ya. Kalau SMA kan tembak aja lah, ya tembak aja lah, kayak gitu loh ya. Nah sekarang ini soal indah sekali ya. Jadi usahakan kamu menemukan soal-soal kayak gini di Purcell sehingga ketika ujian itu tidak gentar ya. Di ujian tidak gentar. Mau di sini ya sampai 7 juga nggak apa-apa ya. Ini kan cuma 4 nih. Misalkan di ujian keluar sampai 7 baris kayak gitu, waduh pening saya melihatnya kayak gitu kan. Apanya yang pening? Kamu mau nanya apa? Kayak gitu aja kamu tantang dirimu sendiri. Mau nanya ini, ya tak pilih kan ini dan ini. Gitu loh. Yang lainnya nggak usah dilihat. Ah, kayak gitu. Ya, inilah gunanya. Kamu lihat ke sini, jawab ini. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ini dipilih belakangan. Nah, ya, tekniknya kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, kalau mata kita ke sini, kemudian ke sini, ya, baru mulai ke sini sesuai urutan dari kiri ke kanan, kamu akan mengalami seperti apa yang saya alami. Akan bingung dan ketika jawab ini, saya cuma bisanya jawab yang ini. Ya, seperti itu yang kesalahan yang saya alami. Karena itu saya wariskan kesalahan saya supaya kamu tidak mengalaminya. Ada fungsi, domainnya apa? Coba jawab. Ini jangan dilihat dulu. Ya, jangan dilihat dulu. Pertanyaannya apa sih? Kamu nanya ini, oke, tak carikan di sini fungsinya. Kamu nanya ini, oke, tak carikan di sini fungsinya. Kamu nanya ini, oke, tak carikan fungsinya. Kamu nanya ini, oke, tak carikan fungsinya di sini. Jadi fungsinya itu ngikut belakangan. Ini tuh belakangan ngelihat. Jangan duluan. Kalau duluan kamu, waduh, kuadrat minus pening dah lihatnya. Pening apaan? Ya, jangan dilihat fungsi itu rumit. Misalkan ini ada sin cos juga ya, biarin aja lah. Ya, biarin aja. Pokoknya aku lihat ini, jawab soal limit. Nah, ini tak pilih sesuai kebutuhan. Ini mau tak pilih, ini tak pilih sesuai kebutuhan. Ini tak pilih sesuai kebutuhannya, ini tak pilih sesuai kebutuhan. Kalau nggak tak butuhkan, dari soal ini, itu tak satu pun membutuhkan ini. Ya, kalau kamu melihatnya dari kiri ke kanan, kamu itu akan terpaku oleh ini. Kalau kamu melihatnya dari fungsi, itu adalah ini, kemudian jawab ini, oh, kamu akan terpaku oleh. Tapi nyatanya kalau kamu lihatnya dari sini, ke sini, kemudian ke sini, ini itu nggak pernah terpilih. Ya, nggak pernah terpilih. Karena kita tahu kiri kanan itu apa. Seperti itu, ya. Oke lah, ini udah jam berapa? Udah jam 12.55, ya. Kita akan, udah absensi semuanya? Enggak, belum absensi semuanya. Pak. Ya. Tadi saya lupa absensi, Pak. Boleh dibuka lagi nggak, Pak? Oh, nakal kamu ya. Kamu baru masuk ya. Enggak, udah dari tadi, Pak. Udah dari tadi ya. Pas istirahat saya lupa. Oke. Tandai aja. Saya buka lagi ya. Oke. Jadi mau dibuka sampai jam berapa? Sampai jam 1 ya? Ini iya, saya buka sampai jam 59. Oke. Silahkan. Oke, saya sudahi ya. Saya sudahi pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi hari Senin, ya. Kita akan ketemu lagi hari Senin. Itu semakin lama semakin mendekati UTS loh. Semakin mendekati KBF juga. KBF itu kuis bersama fakultas.